mulai renggang gitu. Terus sebenarnya ini juga belum ada hubungan, cuma baru PDKT aja. Dia tahu juga kayak gue mau mulai mencoba untuk apa ya, membuka hati lah gitulah istilahnya kan, dari move on dari yang lama gitu. Nah terus habis itu ya gitu. Nah terus habis itu pas gue udah mau memulai untuk menerima, ternyata dianya jadi yang kepikiran sama mantan sebelumnya kan. Nah tapi gue nggak tahu kalau dia kepikiran sama mantannya. Gue tuh taunya pas gue lagi, ya itu waktu gue lagi di mobil, gue lagi mainin ini musik. Oh jadi ya, jadi dari tadi itu pengalaman pribadi itu pengalaman pribadi kayak gitu. Iya. Ada notif masuknya tuh nggak so sweet, nggak apa-apa, tapi namanya dari mantan dia. Jadi dari situ tuh lumayan apa ya, maksudnya kayak hal-hal kecil kayak gitu tuh udah bikin gue lumayan baper gitu loh. Kayak maksudnya gue kan di sini kan mau mulai open gitu, kok ternyata ini orang cepet banget ya pindahnya ya, terus dia diem ya gitu, ternyata nggak ngasih tahu ke gue. Ya udah, gue akhirnya kayak lumayan apa ya, mendem sendiri gitu, yang kayak sedih sendiri gitu. Jadi gue mulai saat itu kayak udahlah, mendingan gue nggak usah apa ya, cek lagi gitu loh, karena itu lumayan nyakitinnya butuh berhari-hari banget gitu loh, ngerti nggak? Paham. Walaupun dia kan nggak jadian sama gue gitu, jadi gue udahlah. Itu lagi prinsip bebas dari stres. Tapi kalau gue nggak gitu. Kalau gue mendingan gue tahu sendiri daripada gue tahu dari orang lain. Kalau gue tahu dari orang lain, gue tuh marahnya double gitu. Kenapa gue bisa tahu dari orang lain tahu duluan daripada gue tahu duluan yang deket banget sama dia gitu, misalnya gitu. Itu waduh kacau. Setuju. Lu jadi nggak feel special lagi kan, kayak kok dia tahu duluan, kok gue malah tahu belakangan. Karena nyebar gitu kan, gue orangnya nggak suka nyebar. Kalau misalnya ada masalah tuh gue sukanya berdua aja tuh, keep berdua, nggak suka kayak ngomong ke siapa-siapa gitu. Ya kalau misalnya orang sampai tahu, gue udah kayak, waduh, kenapa nih gitu. Lanjut. Apalagi Gi, case-nya Gi. Oke, gue bakal keluarin lagi ya. Ini based on true story lagi ya, cerita teman gue, nge-DM gue nih dia. Jadi di polling gue kan juga polling di Instagram ya. Ada satu teman gue yang nge-reply, boleh, perlu nge-check up-nya. Tapi dia nggak mau kasih answers-nya gitu. Terus akhirnya gue DM gitu. Kenapa nih kalau lu bilang perlu? Ini jawaban dia. Gue kenal juga sih. Jadi gue tuh sahabatan sama cowoknya. Justru mantannya, kalian kan udah putus ya. Mantannya ini gue sekedar tahu aja karena pernah dibawa gitu si best friend gue ini. Dan gue tahu best friend gue ini memang tipe cowok yang tebar benih lah. Tebar benih. Cewek sebenarnya bukan gitu sih. Karena emang dia baik aja. Orangnya memang baik, easy going. Semua cewek itu dia balesin. Mungkin konotasi dia hanya berteman, tapi ceweknya responnya beda, beda. Nah, si cewek ini ya, ini cewek yang DM gue, dia bilang gini, gue pengen tahu aja sih, apakah yang diomongin sama best friend gue ini, itu sinkron sama kenyataannya yang ada di HP. Lagi, bukan yang ngecekin tiap hari, tapi kayak yang sekali, 2 kali aja, making sure emang nggak ada apa-apa gitu. Kalau memang si sahabat gue ini bilang, nggak apa-apa kok ini teman-teman aja gitu, atau teman ngobrol. Ya kenapa harus lu takut gitu dibaca chatnya? Kalau memang lu temenan aja gitu loh. Kalau emang nggak ada yang disembunyiin gitu, ya ngapain gitu? Ngapain nggak kasih gitu? Malah agak aneh ketika gue minta, enggak kok ini teman-teman aja. Ya udah liatin dong. Enggak, tapi nggak boleh lihat. Artinya kan nggak teman aja kalau kayak gitu. Ada sesuatu yang lu tutupin gitu. Iya. Terus makanya akhirnya mereka mungkin putus karena hal-halnya itu juga. Tapi pas sudah putus, dia akhirnya jadi nggak sama yang chatnya nggak dikasih lihat itu? Jadi dia langsung lanjut sama temennya juga, salah satu yang ada di chatnya itu. Berarti ceweknya feelingnya bener. Iya, gitu loh.
disclaimer lagi ya. Gue nggak akan ngecek kalau gue nggak ada feeling yang gimana-gimana. Kalau gue ada pingin minta ngecek, berarti feeling gue tuh ada kayak Yang aneh ini gitu ya. kayaknya ada yang aneh nih, ini nggak beres nih, suspicious ya, fishy lah, something fishy. Kalau gue gasin memang gak apa nih, ini lihat aja, itu malah gue bakal let go gitu. Tapi ketika gue ngecek dong, buat apa? Bentar ya, gue ngecek dulu gitu. Nah itu tuh tanda-tanda tuh. Ada something lagi, gitu. Ya. lagi buka situs-situs yang Ya kalau itu kan buka bareng aja dong, buka bareng. yuk. Oh my god. Buka bareng anjay. Kenapa yang ditutupin gitu? Betul Mau banget. lagi. Ini nggak berhenti nih gue faktanya nih kalau mau ini. Cukup ya. Coba gue dulu yang ada defense. Dari Instagram. Sebenarnya bukan defense sih, cuman ngebacain aja. Ya. Tapi gue udah trauma. dari polling juga banyak sih yang make sense. Kenapa nggak perlu ini juga. Nih, dari temen SMP dia jawab polling sama ngasih apa namanya, ngasih alasan. Dia bilang dia sebenarnya perlu, cuma pacarnya tuh nggak ngasih. Jadi 3 tahun pacaran nggak pernah sentuh HP pacarnya sama sekali. Terus gue udah sempet DM juga. Gue nanya, kenapa menurut lu perlu karena kalau enggak ntar gue kayak mati penasaran, nggak pernah pegang gitu. Tapi dia tuh udah langgeng selama pegang apa nih? Pegang HP. Iya, bisa ke sana loh. Kalau pegang yang lain kan pasti udah sering. Ini udah 3 tahun. Oh iya. Jadi gimana? Jadi jawabannya dia tuh sebenarnya perlu, cuman cowoknya nggak ngasih. Tapi dia tuh pengen banget ngelihat isi HP cowoknya tuh apa. Dia udah pernah coba, cuman cowoknya emang nggak suka dilihat-lihat HP-nya. Tapi sampai sekarang hubungannya baik-baik aja gitu, udah 3 tahun. Jadi baik-baik aja karena nggak ketahuan itu. Belum tentu. Bisa jadi. Ya semoga didoakan sampai nikah, amin gitu. Amin. Doakan semoga cowoknya ngasih sebelum nikah. Biar nanti kalau udah nikah ternyata ada apa-apa nggak sakit hati gitu. Nah, ini loh. Salah satunya gue pernah nonton di mana ya, nonton di berita atau di YouTube gitu. Selama pacaran fine-fine aja gitu. Tapi ketika mereka nikah berapa lama, akhirnya gue lupa deh sengaja atau nggak sengaja buka HP cowoknya, karena beneran dia selingkuh dan umur nikahnya nggak panjang. Maksud gue, mending lu tahu itu dari awal sih ketimbang tahunya setelah nikah tuh lebih. Menurut gue maksudnya dia kan selingkuh pas lagi pacaran. Ya. Terus pas udah nikah dia masih selingkuh sama cewek yang sama. Ya. Itu menurut gue sih rada aneh loh. Maksud gue nikah tuh kan lebih sakral ya. Kayak lu for some people. Kalau lu udah menikah terus lu baru start selingkuh, itu lebih common, ngerti gak? Kalau lu kan ini kan setelah nikah selingkuhnya. Ya, ini kan kasusnya dia nih pas pacaran ada 2 cewek lah, anggaplah 2 cewek kan, satunya selingkuhan. Tapi dia nikah sama cewek yang lain terus tetap dilanjutin sama yang selingkuhan, itu menurut gue sih aneh. Lebih make sense kalau dia selingkuh pas sudah menikah. Alasannya lebih banyak gitu loh. Siapa tahu dia ada komitmen issue. Bisa jadi sumpah itu kayak saya terima nikahnya itu cuma hanya hafalan aja bagi dia, bisa aja. Mungkin. Iya, mungkin dia ngincernya nggak cuma cinta ya. Kayaknya banyak yang kayak mungkin duitnya atau apanya. Iya, atau enggak kayak sebenarnya tuh cowoknya emang beneran sayang sama istrinya. Cuman dia kayak ada isu kayak mungkin ada penyakit ada trauma sama keluarganya atau apa gitu. Jadi dia kayak emang nggak bisa komitmen untuk satu orang gitu. Jatuhnya bukan karena nggak sayang, cuman jadi kayak jatuhnya tuh kebiasaan gitu, Kayak di Netflix. Iya. Sex Life, lo harus nonton. Itu cewek di scene kamar mandi, bukan scene kamar mandi cewek cowok, bukan, itu tuh ceritanya sama juga, cinta segitiga. Kayak nih cewek udah punya keluarga, udah nikah sama nih cowok, cuman dia nggak bisa melupakan memori-memori sama mantannya
karena mantannya lebih jago gitu. Oh, dia iya. Itu juga bisa salah satu faktor orang kenapa selingkuh. Elena ada pembelaan lagi nggak, Elena? Mau ketahuan selingkuhnya di HP pasti apa ya, kalau gua nggak cek pun pasti gue yakin lah ada aja gitu loh yang bakal nyadarin gue, pokoknya dari gerak-gerik lah gitu. Pokoknya intinya gue tidak tetap stick, gak mau cek lagi karena pengalaman gue. Mantul. Terus gue juga punya pengalaman yang lain, tapi itu bukan gue, itu terjadi ke temen gue. Jadi temen gue tuh cek HP temennya. Ini bukan pacaran bahkan. Tapi mungkin karena kayak apa ya, gak sengaja lagi ngomongin ini temen gue ini, terus menurut dia tuh kayak nyakitin gitu, akhirnya mereka jadi kayak musuhan, ngerti nggak? Nggak paham. Gimana coba? Kayak sama temen gitu. Paham? Iya, sama temen, bukan sama pacar. Misalnya cewek sama cewek gitu ya. Misalnya I sama you. Iya. Habis itu I ngomongin you ke si Munte gitu, tapi you ngelihat chat. Iya. Oh, jadi berantem. paham. Jadinya cuek. Kayak maksudnya mungkin menurut misalnya yang tadi yang contohnya, misalnya menurut Ping Ping itu kayak dia emang karena lagi kesel sama gue. Cuman kalau namanya juga karakter orang ya, misalnya kalau lagi kesel tuh ya kayak bisa aja kan ngeluap emosinya, kayak kata-katanya jadi kayak kasar mungkin. Terus mungkin ketemu orangnya yang kayak baperan kayak gitu, yang selalu ambil hati mulu, itu jadi kayak selek gitu loh, dan jadinya nggak bagus gitu. Jadi ya. Saya memang beberapa ada case yang justru sesama jenis, cewek cowok yang nyakitin perasaan pasangannya gitu loh, yang lagi ngebahas. Itu juga kadang bikin salah paham sih sebetulnya. Mungkin momen itu udah lagi kesel apa gimana, tapi sebetulnya nggak separah itu juga. Ya kan orang kan teks suka ini ya kayak apa istilahnya? Beda. Kesel banget ya. Beda sama yang maksudnya sebetulnya nggak gitu, cuman lagi teksnya lagi mantap banget nih, terus panas banget gitu. Ya lanjut. Gue juga ada soalnya buat ngebela tim lu. Jadi ini yang perlu cuma satu sebenarnya, sisanya yang nggak perlu. Nah terus jawab lagi nih dari yang episode pertama ya, yang apa sih? Yang mana tuh? Post di Instagram boleh atau harus atau enggak? Nah orangnya jawab lagi sekarang, dia bilang privacy is everything. Gue sama suami aja masih punya privacy masing-masing, jadi sebenarnya nggak perlulah cek-cekan HP. Nah dia nih udah nikah kalau nggak salah, kayaknya 7 tahun sih, 7 tahun. Wah udah lama ya. Iya. Terus ada lagi yang jawab trust is the core of relationship, ngapain cek-cek gitu. Terus terakhir, pokoknya sebenarnya intinya tuh sama. Intinya respect each other privacy, sama kita harus trust sama pasangan kita 100% gitu. Nggak mungkin 100 sih menurut gua, pasti ada doubt dikit-dikit. Tapi 99,8 oke lah ya. Iya. Tapi curiganya pas PDKT aja. Tapi ada pengalaman. Dulu kan sama mantan pacaran. Tapi dulu nggak pernah cek-cek HP gitu, kayak pikirin aja lah gitu, kayak yang tadi Elena bilang. Nanti kalau misalnya emang dianya jahat juga ketahuan gitu kan. Nah, tapi tuh kayak jadi I percaya gitu sama dia nih orang nih. Nah, abis itu si cowoknya tuh punya teman cewek satu kelas, deket banget. Terus kayak dari deketnya tuh nggak wajar sampai yang setiap pelajaran tuh kayak meja mereka digabung gitu, jadi kayak belajar bareng gitu, woy. Itu kan maksudnya kayak aneh kan, katanya cuma temen. Nah, gue dikasih tahu sama teman-teman sekelas mereka gitu. Woi, lu tahu nggak sih si cowok lu tuh sering kayak gini-gini loh sama satu cewek di kelas gitu, sama nih cewek. Terus menurut kita sih nggak
sebenarnya kurang oke ya, soalnya kan dia pacarannya sama lu, cuman mereka juga bilang, cuman mereka tahu bukan urusan mereka, tapi mereka cuma mau kasih tahu gitu doang. Jadi gue kayak, oh ya udahlah, mungkin cuman ini doang kali, apa kayak cuma emang pengen belajar bareng doang kali, soalnya emang sekolahnya tuh rada strict dan susah gitu loh. Abis itu jadi udah kayak itu gue anggap angin lalu. Abis itu tapi kayak teman-teman mereka tuh kayak teman-teman di sekelas mereka masih pada kayak kasih tau gue gitu, ini mereka udah nggak bener weh, sampai kayak misalnya di lapangan yang harusnya main jadwalnya olahraga, tapi mereka kayak bisa duduk berdua belajar gitu, kayak ngapain lu berduaan terus kemana-mana. Ini jam olahraga nih harusnya. Iya, abis itu kayak sampai ada jam istirahat makan malam weh, makan malam gitu, emang si cowok gue minta izin, kayak nggak minta izin sih, dia kayak bilang, gue pergi makan dulu ya sama temen gue. Dia cuma ngomong sama temen gue doang sih, dia nggak kasih tahu sama cewek ini gitu. Tapi sebelumnya juga gue nggak pernah mention kalau misalnya gue tahu dia tuh ada kayak something sama cewek ini. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah later baru gue tahu kalau misalnya dia tuh perginya sama cewek ini gitu, terus baru deh gue tanya gitu. Dari situ kayak gue udah kesel-kesel gitu kan. Gue udah bilang ke dia, pokoknya gue nggak suka kalau misalnya lu dekat sama cewek ini gitu. Misalnya kalau gue bilang kalau misalnya ngobrol biasa oke. Cuman kalau misalnya sampai setiap hari pergi bareng, belajar bareng kemana-mana berdua kan itu agak aneh ya, woi. Sedangkan gue agak aneh. Sedangkan gue aja nggak diajak buat makan bareng, ngerti gak sih? Makanya basing diajaknya cuman kayak dinner paling sekali atau 2 kali seminggu gitu. Tapi gue ngerti. Tapi kalau lu tanya, bilangnya teman doang. Nah, setelah itu pas nggak tahu ya, pokoknya pas gue udah putus, kayak gue akhirnya kan bilang putus, udahlah gue malas gitu daripada ribet berantem dulu. Habis itu juga karena hal lain jadi toksik. Habis itu gue putusin dia. Seminggu setelahnya si roommate gue punya kembaran, itu roommate si cewek ini. Nah terus kembarannya roommate gue baru kasih tau ke gue kalau misalnya kemarin mereka, ini gue lupa, sebelum pas kita masih pacaran, pas gue sama si mantan gue masih pacaran, mereka tuh setiap malam telepon-teleponan. Tapi iya telepon mereka, makanya kan roommate gue punya kembaran. Roommate gue punya kembaran, kasih tau gue, mereka tiap malam teleponan. Makanya gue jadi kesel sama si cowok ini kan. Makanya gue bilang gue nggak suka gitu. Suruh kayak, itu nggak wajar kalau misalnya lu tiap malam telepon lu ngomongin apa ya. Soalnya kan mereka pakai bahasa asing ya, jadi gue juga nggak ngerti. Dan roommate gue juga, kembaran roommate gue juga nggak ngerti. Abis itu, seminggu setelah kita putus, baru kembarannya roommate gue bilang ke gue, kemarin malam cewek ini bilang ke dia kalau misalnya cowok ini bilang suka, kayak nembak gitu ke ceweknya. Padahal baru 1 minggu setelah gue putus, ngerti gak sih? Jadi kayak gue bener-bener insecure dan gue bener-bener gak percaya lagi sama cowok 100% karena itu. Padahal dia kayak bilangnya tuh, enggak, gue bener-bener enggak, kalau misalnya lu gak percaya lu boleh cek aja HP gue. Terus lu kalau misalnya lu gak percaya, oke, gue gak bakal ngomong lagi sama mereka. Cuman kan karena itu situasinya di dorm ya, jadi kan gue juga nggak tahu mereka tuh malamnya ngapain aja, teleponnya gitu, woy. Jadi kayak gue udah nggak percaya, gila. Kayak kalau misalnya gue lebih percaya, bukannya gue percaya sama orang-orang lain 100% ya, cuman kayak gue bakalan consider omongan orang lain gitu. Just in case itu benar gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang lain udah ngomong-ngomong yang ada aneh-aneh, pasti gue kayak langsung cek gitu loh. Karena kemungkinan benar gitu ya, Pini? Berdasarkan pengalaman lu. Karena kemungkinan besar benar, karena berdasarkan. Iya, karena pasti, kayak jadi sekarang gue mikirnya kalau misalnya gue ada feeling gak enak tuh, kayaknya ada benar. Sama juga kayak dia gitu. Kalau misalnya ada, tapi dia nggak pernah sih, maksudnya nggak pernah yang gitu-gitu, cuman adalah pokoknya ada masalah-masalah dulu gitu, misalnya yang zaman-zaman dahulu adalah, jadi kayak emang benar gitu kenyataan, jadi kayak gue trust feeling gue gitu. Loh, kenapa nggak diceritain aja di sini? Jangan, itu privacy dia nanti. Oke. Iya makanya maksud gue pasti kalau misalnya
menurut gue ya, kadang kan orang selingkuh tuh juga pinter lah ya. Kalau mau ketemu sama pasangannya, dia pasti mikir panjang nggak sih? Nanti kayak pasangan gue bakal cek HP gue nggak ya? Kalau nggak, gue preparation dulu. Atau enggak, kan ada yang niat kan sampai beli HP baru. Oh, Cuma buat ada selingkuh. banget. Nah, maksudnya jadi dengan lu ngecek pun juga nggak menentukan lu sudah menemukan dia selingkuh atau enggak gitu loh. Jadi ya udahlah, intinya nggak usah nambah-nambah penyakit. Tapi kayak gue dari pengalaman gue tuh gue merasa gila kalau misalnya gue waktu itu pas dia nawarin beneran gue cek, gue bakal tahu lebih awal dan gue nggak bakal sesakit hati itu, woy. Karena tuh pas gue putus gue bener-bener nangisnya tuh sebulan nggak bisa move on dari dia karena gue tahu dia tuh udah selingkuhin gue gitu, woy. Walaupun nggak dalam pas gue pacaran ya, walaupun pas gue putus, cuman kan kayak seminggu setelah putus itu kayak gila sih, kayak pasti dari sebelum-sebelumnya pasti udah ada perasaan gak sih? Ya. Lu punya pertanyaan apa? Nih, jadi kan tadi si Ping Ping bilang, mantannya ngomong kayak, lu kok nggak percaya sih? Ya udah lu mau lihat HP gua. Tapi si Ping Ping jawabnya nggak usah gitu ya, Ping? Iya. Nggak usah. Nah, waktu itu gue juga pernah kayak ditawarin, kayak, kok lu jadi orang nggak percayaan banget sih? Lu mau lihat nih Instagram gua kasih passwordnya gitu. Tapi gimana ya, kayak sebagai cewek mungkin atau mungkin gua doang kali ya, kayak ditawarin kayak gitu kan maksud gue buat apa gitu. Jadi gue jawabnya nggak usah gitu. Lagian kayak masih baru kok lu mau kasih gua Instagram sih, kan itu privacy banget gitu loh. Nah, terus gue mikir, itu trik-trikan cowok doang atau apa gitu, kok dia sampai berani nanya kayak gitu. Kalau misalnya ternyata gue turns out jawab, ya udah sini Instagram lu mana? Itu kayak gimana? Ngerti nggak? Gue dulu. Dia udah Jawab, salah. Makanya udah gatel tuh kayaknya tuh. Soalnya itu klasik trik cowok kayak gitu. Daripada Kenapa tuh? ditanya-tanya terus, mendingan gue kejar aja gitu, gue jabanin lu gini, lu cek dah semuanya yang gue punya gitu. Itu cowok banget. Tapi kita juga kan udah dibilangin ya sama statistiknya ya, walaupun cewek lebih seringan selingkuh, tapi cowok yang selalu ketahuan, makanya konotasinya cowok lebih sering selingkuh. Nah, itu di situ kita gobloknya tuh di situ. Kalau misalnya cewek, kan logikanya kalau kitanya udah nawarin, ceweknya pasti merasa nggak enak kan, yang lu bilang kan. Nah, harusnya ceweknya tuh bilang ya udah sini gitu. Nah, itu kan gitu. Tuh. Itu harusnya gitu. Harusnya gitu. Jadi ya maksudnya kan nggak enak weh. Cowok tuh nggak punya backup plan menurut gua. Pikirannya cuma satu. Apa? Pikirannya apa? Pokoknya cuma fokusnya tuh ke satu titik doang. Menurut gua gitu. Tapi bisa jadi kalau misalnya kan tadi you bilang dia cuma nawarin cek Instagram ya, weh. Siapa tahu emang di Instagram nggak ada apa-apa, tapi di WhatsApp-nya yang ada apa-apa. Ngerti gak? Makanya dia berani nawarin gitu. Enggak, maksudnya kan kalau WhatsApp bingung ya kan, WhatsApp ngasihnya via apa weh? Ya, karena dia berani, karena dia di WhatsApp ada apa-apa dan dia juga tahu kayaknya akan rada susah kalau lu cek WhatsApp-nya, makanya dia kasih Instagram lu. Tapi Instagram dia gitu. Tapi balik lagi lah ke cowoknya. Kalau misalnya emang dia awalnya emang udah gregetan nih, cewek kenapa sih nggak percaya banget sama gua? Udah lah, kasih aja nih, lu lihat aja gitu. Tapi emang beneran dia ngapa-ngapain gitu ya, berarti emang lu nya aja punya trust problem. Oke. Ya, jawaban dia apa? Ada dua. Gue mau jawab versi fuckboy, boleh nggak? Boleh. Dia secara nggak langsung dia mengaku gitu ya, kalau dia tuh relate sama fuckboy. Oke. Bukan, ini based on teman-teman gue punya story. Oh iya. Kalau gue kan kentang gue. Nih, jadi kalau cowok teman-teman gue nih, misalkan ngomong kayak gitu ke ceweknya, udah nih lu cek aja HP gue gitu.
Ya itu artinya dia baru aja mindahin semua filenya ke HP yang kedua. Itu udah kosong HP-nya itu. Bisa jadi. Makanya dia berani ngasih. Kalau enggak, ngapain ngasih kayak gitu? Itu bunuh diri aja namanya. Iya. Bunuh Ya, diri. itu versi fuckboy supaya lu tahu. Nah, Kemungkinannya hanya 2. Kalau dia cowok kentang, itu emang dia nggak ada apa-apa. Iya. Kalau dia cowok butterfly, dia udah mindahin semua. Dia lebih pintar daripada lu. Bro. butterfly. Jadi kita ngomongnya butterfly sama potato aja, Gi. Tapi kan Butterfly dan potato. Iya. Gue masih pengen membela butterfly lagi. Udah ya. Udah ada gimana? Ibu Elena sudah puas dengan jawabannya? Jadi itu kalau buat versi butterfly itu buat pancingan aja gitu ya. Kayak Pancingan aja. Buat Maksudnya, pancingan. lu nggak bakal nemu apa-apa juga. Gitu. Zaman sekarang Oke. udah lebih pinter orang. Terus ntar kalau lu beneran ngecek, terus cowoknya gampang aja. Tuh kan nggak ada apa-apa. Kamu nggak percaya sih sama aku. Udah nggak mau cek lagi. Tapi makanya susah woy ya kalau misalnya tahu kalau cowok tuh bener-bener tulus dan enggaknya gitu zaman sekarang. Susah. Habisnya kayak banyak trik-triknya, Susah. banyak juga yang terekspos sama cewek-cewek cantik lainnya gitu woy. Jadi kayak susah banget. Kalian tuh cewek-cewek pada insecure semua. enggak, gue punya pertanyaan lagi deh. Menurut Sebenarnya lu PDKT itu harusnya cuman satu orang aja atau lebih dari satu orang supaya supaya ada pilihan? Gue dulu. Ini kalau jawaban gue nomor satu. Ini areanya Munte ini udah. Silakan. Iya, udah, oke. Kalau gue jawaban gue harus nomor satu. Biar nggak ada yang ikut-ikutan. Kayak dasar. Biar nggak gue ambil deh. Iya Oke, benar. aturan orang lain dulu dong biar lu lu nggak mau jawab. Apa? Yaudah, Gue yaudah. pengen tahu Munte jawaban. Oke. Gini, gue tuh termasuk orang yang easy going, ngerti gak? Jadi gue jabanin chat cewek-cewek. Womanizer. Parah banget. Gila. Ini harus di-cut lagi. Gak boleh. Gak boleh tolong jangan dikat sih. Oke. Tapi gue kalau PDKT gue nggak pernah PDKT lebih dari satu. Tapi pernah jadi Berarti yang lain tuh teman chat, teman ngobrol aja berarti. Temen chat sedekat apapun, kalau misalnya gue lagi suka sama Ping, terus gue chat sama Elena, kita udah deket banget, gue bisa tiba-tiba gue bilang ke si Elena, gue lagi suka sama si ini nih, gitu. Waduh, parah juga lu. Jadi Lu memberi harapan. Itu lebih jujur nggak sih artinya? Maksudnya lebih jujur? Ya lu ngomong, lu menyatakan bahwa lu lagi suka sama cewek lain, lu nggak? Iya. Jadi lu nggak kayak gue single nih, deketin gue dong, nggak kayak gitu. Balik lagi sama kayak kasusnya friend zone and ghosting. Kalau misalnya yang di episode 2 ya guys, nonton dulu episode kedua. Iya, nonton dulu ya. Gini tuh selalu terlibat dua pihak. Kan gue udah bilang gue chat sama semuanya. Kalau misalnya ternyata si Elenanya baper ke gue, pas gue udah bilang begitu, itu bukan salah gue. Gitu. Kan Elenanya baper pas sebelumnya gitu. Soalnya gue dulu pernah gitu, woy. Nah itu jadi susah. Soalnya kalau guanya berubah jadi yang orang yang nutup, ntar orang-orang di sekitar gue tuh nanya, lu kenapa gitu. Dulu tuh lu nggak begini gitu. Mungkin Paham. caranya tuh dibatasin aja kali, woy. Tahu batasan kali. Kalau misalnya lu lagi deketin cewek lain, makanya you tahu batasan, you mesti seberapa sering chat sama cewek lain biar cewek lain itu nggak baper ke you. Iya tahu, ada batasannya. Cuman gue jadiin teman-teman chat gue yang lain tuh sebagai gimana sih cara deketin cewek gitu loh, sebagai bantuan gitu. Tempat curhat lah ya. Supaya dapet nih cewek gitu kan. Supaya dapet nih cewek. Jadi tuh gue deketin kalau chat banyak, deketin satu. Tapi kalau kayak gitu tuh cewek-cewek yang lain juga kasihan, soalnya itu kayak memberi harapan palsu nggak weh jatuhnya? Enggak dong, kalau guanya nggak ngasih apa-apa, kayak misalnya gue nggak ngomong good night kayak Elena, gue nggak ngomong good morning, kalau gue lagi pengen chat gue langsung chat dia, sebaliknya juga gitu kan mutual jadinya, nggak ada yang baper. Kalau guanya mulai baru salah. Benar. Tapi kadang bisa baper, weh. Waktu itu dulu ay baper sama you gara-gara cuma temenan. Nah, berarti tergantung orang. Sebenarnya tergantung ceweknya masing-masing. Dua pihak lagi lah.
Kalau misalnya lu menganggap dengan cara chat gue yang begitu, itu namanya gue lagi deketin lu, tapi guanya nggak berasa begitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Iya. Perasaan masing-masing. Jadi sorry not sorry lah. Gimana dong? Iyalah. Tunggu, tapi lu pernah nggak misalnya lagi PDKT-in satu cewek nih, tau-taunya malah seiring berjalannya waktu kayak lu lebih nyamannya sama yang cewek yang lain, bukan cewek yang lu PDKT-in, ngerti nggak? Nggak bisa. Mungkin karena lu karena tertarik sama PDKT yang ini gara-gara kayak emang ini ternyata kayak kelihatannya tipe lu ya, tapi seiring berjalannya waktu lu kenalan, kok kayaknya lebih nyaman sama yang ini ya. Nah, itu jadi gimana? Nggak bisa. Kalau gue udah tahu nih cewek nih cocok lah buat jadi temen gue. Yang kalau yang lagi gue PDKT itu gue pengen hak milik, ngerti gak? Pengen. Oke. Gitu. Pasti ujung-ujungnya pasti ada yang cocok walaupun susah. Oke, paham. Soalnya lebih gampang cocok sama teman karena sama teman kita lebih bebas. Iya sih. Kalau sama PDKT kan kayak waktu itu kita udah pernah bahas, pasti cowok ngasih effort lebih dan pasti kita mengeluarkan sisi kita yang sebenarnya bukan terbaik kita banget. dulu. Nonton dulu di episode 1 ya guys, itu dibahas di episode 1. Pokoknya ringan. Pasti yang Kok mesti nonton gitu. Jadi ini jawaban gua. Setuju? Enggak setuju. Oke. ya udah, oke, Gio sekarang. Tadi statement lu apa nak? Gue lupa. Dia udah kayak Kitty ya. Aduh, gue jadi lupa kan. Menurut lu, boleh nggak? Nah, ya menurut lu PDKT itu cuman harus satu orang atau boleh lebih dari satu orang? Biar jadi pilihan gitu, ada pilihannya gitu. Oke, disclaimer, gue lagi tidak PDKT siapapun ya guys. Tapi kalau gue mau PDKT, berdasarkan pengalaman gue, lebih cepat kalau tebar benih. Mana yang dapat duluan. Itu cara paling yang gila. Tapi kalau udah ada yang kayak arah serius satu, ya udah yang lainnya gue balas lagi. Sudah ini gimana? Ghosting. Ya. Gila parah banget lu, berarti udah ghosting orang sering banget ya. Memberi harapan palsu ya. Loh, kalau orangnya, gue lihat tipe cewek dulu nih. Kalau tipe ceweknya yang normal, yang sekiranya kalau gue berhentiin fine aja, gue bakal jujur apa adanya. Tapi kalau nih cewek rada psycho, ya, kalau gue bilang stop, dia nggak, kenapa? Gitu, diteror gue mending gue ghosting. Sorry ya. Emang lu pernah takut cewek yang psycho gitu? Ada kayak udah sedanan lama, terus gue ya memang kurang gitu loh, gue nggak dapat feel-nya gitu sama nih cewek. Lu kemana? Kok nggak balas? Terus kita udah follow-followan IG loh, kok lu nggak DM gue? Itu psycho menurut lu? Aneh sih menurut gue, itu nggak usah. Maksudnya soalnya baru sebulanan, nah. Menurut gue sebulanan tuh belum yang deket-deket banget. Kecuali itu kita udah 3 bulan, 6 bulan. Tapi kan sebulannya mungkin chatnya tiap hari kali, makanya dia langsung kaget loh. Kok lu kemana? Gitu. Tiba-tiba lu ngilang ya pasti dia kaget gak sih? Dia senyum-senyum baik. Ya, gue pikir-pikir gue agak salah juga. Cuman ya gimana ya, nah gue nggak ada feel gitu loh. Iya, jadi... Setuju nggak, Teh? Tolong backup gue, Teh. Ntar gue dikira lagi, anjir. Enggak, jadi ya mendingan kalau gitu PDKT-nya satu orang dong, ketimbang kalau misalnya banyak kayak gitu, jadinya lu kesana. Loh, gue kan tahunya nggak dapat film kan setelah sebulan. Awalnya kan masih tadi yang lu bilang masih intens, masih nyambung. Tapi ternyata lama-kelamaan kan. Seleksi alam gitu loh, nak. Seleksi alam. Semuanya tuh, semua cowok, cewek, seminggu awal tuh pasti masih semangat-semangatnya gitu loh. Baru ketahuan tuh setelah agak lama gitu. Gimana, Teh? Yuk. Kalau gue gimana ya? Gue bukannya ya kayak tadi sih, gue tuh nggak bisa ngebagi perasaan hati. Iya, ngebagi bercabang, nggak bisa. Iya, nggak bisa sih. Jadi kan gue, ini mohon maaf aja, gue tuh selalu fisik.
Kalau emang gue mau deketinnya dia, berarti dia paling cantik di antara Kenapa? Kita kan makhluk visual ya. ya di antara teman-temannya gitu. Jadi ya udah, gue maunya sama lu, gak mungkin gue nggak bisa ini. Tapi kok misalnya udah deketin A, tapi ternyata A itu jahat gitu. Maksudnya Jahat gimana? bukannya licik gitu loh orangnya. Kayak misalnya cuman pengen duit lu, apa enggak cuman pengen apa lu gitu. Kayak itu ya udahlah, kan dari PDKT-nya ya Udah kelihatan sih harusnya. kelihatan, terus gue ganti dong, cari yang lain dong. Oh, bisa kan tadi I kira maksud you bakal cecer terus gitu kan. I kira Enggak tuh lah, sampai dapet. enggak, yang menurut Oh. gue baik buat gue dan cantik. Jadi lu pertama-tama lihat cewek ini cantik, lu kejar, kalau misalnya nggak cocok udah nggak jadi gitu. Tapi kalau misalnya cocok, hayo gitu. Iya, kalau misal Ngerti. tapi selama gue lagi kejar nih cewek, cuman satu, walaupun chatnya banyak, chatnya itu sebagai advisor gue, friend gue, gimana sih deketin cewek itu gimana sih, gini gitu, apa sih sukanya. Oke. You nggak nangkep ya? Secara nggak langsung tuh mungkin barusan bilang kalau lu tuh lebih cakep daripada teman-teman yang lain. Iya. Lah, kan di sini Iya, kegeeran tuh. anjir sama gue. Oh. Ya Kan udah, dulu guys, pas PDKT dia belum kenal Elena Christie. Wah. Oke, Teh. Gue tembak dari bertiga ini, Pinky, Elena, Christie, paling cakep siapa? Jawab. Jangan. ya geblek, itu mah pertanyaan yang kayak udah tahu jawabannya. Oh, iya. Itu ada alasan gimana gitu nggak, Pinky? Ada langsung Dugen, dugen. biasa aja gitu. Dugen Elena jangan alay ya, dugen. Yes, gue mau bacain ini dong, DM yang nge-DM gue. Ini dia Oke. banget dibahas nih soalnya. Jadi Boleh. jawabannya lu udah puas ya, Nak, jawabannya ya, Nak? Atau Udah ada yang puas mau gua. diperdebatan lagi? Enggak. Nah, kalau harus mau debatin lagi, kita bisa buka next topic lagi nih. Gue Penasaran. Lebih dari satu. gue penasaran, lu tuh sukanya cowoknya kalau deketin lu cuman chat lu doang, apa kalau misalnya dia chatnya sama cewek banyak, tapi lu tuh tahu dia cuma deketin lu kayak gue lah gitu, lu bakal oke atau enggak? Nah, coba Ya kalau kayak gitu gue oke. Tapi kan nyatanya kalau chat sama banyak cewek nggak melulu apa ya, cuman as a friend gitu. Karena friend bisa jadi demen. Di setiap nama chat itu ada nama lu gitu. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Berarti kan kita Spesial. Validasi lagi, sakit. Ya iyalah, siapa yang nggak seneng, gila. Misalnya kayak ternyata cowoknya perhatiin gitu loh. Maksudnya mau ceweknya apa gitu. Siapa yang nggak meleleh? Meleleh lu lah doang, Nak. Lu doang yang paling happy kalau digituin, Nak. Enggak juga. I support Elena kalau ini. Siapa yang nggak meleleh? Gitu loh. Dia berarti ada waktu buat mikirin gua. Emang gitu. Gimana lagi? Gitu. Oke, lanjut baca DM deh sekarang kita. Udah. Ya, Elena kalau mau gali lagi nanti buka topik lagi ya, Elena. Oke. Ini ada yang DM gua lagi. Ini yang request dari episode pertama. By the way, makasih ya yang udah nonton dari episode pertama, ngikutin terus Iya, dan aktif banget. nge-DM kita gitu. Ini gua bakal baca nih dia. Dia tim nggak perlu guys, nggak perlu ngecek HP pasangan. Karena dia bilang gini, nggak usah cari penyakit. Dulu tuh aku sering buka HP pacar. Jadi dulu dia tim kita, ping, liatin medsos, chat DM IG gitu kan. Tapi terus misal dia ditanya, si cowok ini ditanya sama temen-temennya, kok temen cewek kamu kayak gini sih, ini siapa gitu. Dia nanya ke cowoknya. Terus dia tuh udah lihat dari history searching IG-nya. Kan kalau diklik search muncul tuh dia pernah search siapa aja. Terus cowoknya ini cuma bilang, enggak, cuma teman aja. Tapi yang DM gue ini kayak nggak damai gitu loh rasanya. Kayak curiga, terus jadinya ribut, ending up. Nah, terus dia alasannya dia ngecekin itu kayak takut gitu loh, kalau ada cewek lain yang ngedeketin cowoknya ini. Tadi ya disclaimer ya, ini cewek tuh baru pacaran guys, jadi kayak baru tahu cara pacaran tuh gimana sih. Jadi si cewek ini kayak buru-buru mau ngerem hubungannya biar nggak bubar kalau ada orang ketiga gitu.
di DM. Tapi setelah berapa lama ini dia berubah. Sekarang dia merasa kasih kepercayaan aja gitu, bahwa si cowok ini nggak bakal macam-macam gitu. Karena kalau ending up macam-macam selingkuh juga, dia merasa kayak bakal ketahuan juga sih cepat atau lambat. Jadi buat apalah lu curiga-curiga gitu. Santai aja, ribut santai. Kayak dia gitu. Terus gue baca yang dari ini sekalian ya. Udah berapa lama dia pacaran, Ki? Katanya setahun. Tahun, tapi ini pacaran pertama kali ya. Hebat sih, pertama kali udah langsung setahun. Ya lagi. Iya. Berarti enggak ya? Yaudah lah ya. Kita next aja ya. Jadi lagi ini kebanyakan respons dari IG tuh timnya Elena sama timnya Munte. Mereka lebih setuju nggak usah. Kayak ada yang bilang, ngapain sih ngecek-ngecek, udah gede, kayak banyak hal yang perlu dibahas, ngapain cemburu-cemburuan, yang penting saling komitmen. Ada yang bilang, building trust toward each other lah, dimulai dari hal kecil. Ini gue suka satu statement, katanya sih dari Gofar Hilman ya. Nggak perlu cek HP pasangan, karena HP itu, smartphone, adalah bentuk privasi lu yang paling kecil. Kalau HP lu aja yang privasi paling kecil lu langgar, apalagi privasi yang lebih besar gitu. Nanti after lu married gitu loh. Itu bakal ada trust issue kalau lu nggak bisa saling percaya mulai dari hal yang kecil. Jadi biasain aja percaya pasangan lu. Semakin, kalau tadi mana tuh analoginya pakai pasir gitu. Pasir semakin lu bergenggam, itu semakin banyak yang keluar. Tapi kalau kekep gini doang, ketahan semua di sini gitu loh. Jadi nggak usah try kekang dia so hard gitu loh, supaya dia malah nggak yang aneh-aneh. Rata-rata komen Instagram gue gitu sih. Pacar apa mata-mata tuh, kok segitunya sampai ngecekin terus. Iya benar. Nggak perlu lah, hubungan kan dibangun atas saling percaya. Kalau udah nggak ada kepercayaan, hubungannya bakal rapuh. Disclaimer ya, gengs, gue nggak setiap hari cekin nggak setiap hari sampai kayak orang gila yang bener-bener kayak FBI agent cekin dia punya HP. Gue misalnya kayak baterai gue habis itu gue mau main tapi nggak ada main, baru gue pakai atau enggak. Ya emang kadang suka ngecek, tapi nggak sampai yang gila yang kayak FBI agent. Jadi kayak disclaimer aja gitu, nanti kalian kiranya gue tuh orang gila gitu. Setiap saat gitu ya. Ada yang bilang lagi, respect each other's privacy. Terus nggak usah dicek lah, jangan nyari penyakit. Ada yang juga bilang privacy is everything. Oh ini tadi yang sama kayak yang ya intinya sih banyak kan sih nggak perlu, dan dia make sense lah. Menurut gue semakin dewasa semakin nggak perlu dikekang. Tapi tadi gue tetap satu tim sama Ping Ping. Sesekali itu ada perlunya buat berjaga-jaga aja. In case dia kelewatan atau lupa batas. Jadi guys, ya kalau menurut gua itu cek HP pasangan tuh akan lebih efektif mungkin saat lagi tahap pengenalan. Jadi kita pas lagi kenal, kita lihat-lihat dulu lah nih cowok emang orang yang baik-baik gak atau enggak yang kayak serius gak gitu. Cuman kalau pas pacaran kan kita udah build trust juga lah ya. Menurut gue itu nggak penting, kecuali kalau misalnya emang dia kasih lihat, gue juga lihatnya maunya bareng gitu. Pokoknya biar gue nggak berasumsi sendiri. Itu menurut gue. Oke. Kalau gue sebagai tim yang nggak terlalu penting cek HP, gue setuju sama Elena. Jadi nggak ada yang mau gue tambahin, nggak ada yang apa. Pokoknya gue setuju. Terus lebih baik gue ceknya pas lagi PDKT, karena kita membangun kepercayaannya dari situ. Pas sudah pacaran, ya udah saling percaya. Kalau misalnya emang ada salah satu dari kita mencurigakan, mendingan diomongin dulu daripada langsung main-main ngecek HP. Kalau ngecek juga mendingan berdua. Terus yang terakhir, jangan nambah-nambahin stres. Kalau emang yang nggak ada apa-apa gitu, perilaku pasangan lu nggak ada yang mencurigakan, ya udah biarin aja gitu. Atau kalau misalnya emang mereka jahat, kita juga ketahuan sendiri.
Itu. Ping. Duh, Enggak, gue masih tetap. Maksudnya sesekali harus menurut gue perlu, karena mungkin ya ada personal trauma sendiri, tapi kalau misalnya maksudnya ada benernya sih, maksudnya build trust gak usah cek. Cuman karena gue belum sampai situ mungkin ya, jadi untuk sekarang gue masih perlu gitu. Oke. Gio. gua karena pengalaman pribadi juga kayak Ping, bakal routinely check, monthly check. Kalau memang nggak ada apa-apa ya udah tunjukin aja gitu. Dan jangan main api lah gitu. Kalau memang lu mau selingkuh ngomong aja di depan gitu. Gua ngechat aja sama yang lain. Biar tahu arahnya mau kemana itu. Betul. Oke. Dewasa lah. Oke guys, jadi kita berempat tetap stick sama prinsip masing-masing. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar untuk meng-ending tema podcast kali ini. Jadi next podcast kita bahas tentang apa, Gi? Kita bahas masalah love language. Love language. Kalau kalian mau cari pacar itu harus yang beda kah? Atau malah yang sama love language-nya supaya makin kuat. Nanti ditulis di komen di bawah ya guys, opini kalian gimana. Iya, atau nggak boleh poll ke Instagramnya SLJJ juga. Terus kasih pendapat kalian di sana. Thank you for watching. Sampai jumpa. Di next podcast. Bye-bye.